Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru. Selamat bergabung di SMA Handayani 2 Banjaran. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Arsy Ainunisa. Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang Sarana dan Prasarana di SMA Handayani 2 Banjaran. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan sarana sekolah dan aturannya. Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan sebagai seorang personal pendidikan yang dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana. Nah, untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, serta mampu menghargai etika kerja sesama personal pendidikan, sehingga tercapai atau tercipta keserasian kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitar. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun dalam dunia pendidikan seringkali disebut sarana prasarana pendidikan, mengingat kedua alat tersebut saling berkaitan erat sebagai fasilitas pendidikan atau educational facilities. Nah, pengertian sarana dan prasarana menurut tim perumus penyusun pedoman pembukuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu dibedakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, sarana sebagai pendidikan, yaitu semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan dari pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, dan efektif dan efisien. Nah, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Di sini misalkan halaman, kebun atau taman sekolah, nah jalan menuju ke sekolahnya, tata tertib sekolah dan sebagainya. Adapun jenis-jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah SMA Handayani 2 Banjaran, diantaranya yang pertama ruangan kelas, merupakan ruang dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses belajar dan pembelajaran atau KBM. Ruang kelas adalah tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, dan juga ruangan kelas merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Tanpa ada ruangan kelas, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik, dan juga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, bisa dilihat di sini ada proses kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam ruangan kelas. Ruang perpustakaan, yaitu tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa, dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan. Penyelenggaraan perpustakaan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan tujuan lainnya yaitu untuk menunjang kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, untuk menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat siswa serta memantapkan strategi belajar mengajar secara operasional. Maka dari itu, SMA Handayani 2 Banjaran memiliki sebuah perpustakaan yang dapat menunjang proses penambahan pengetahuan siswa-siswi secara mandiri. Nah, di perpustakaan ini, siswa dapat meminjam dan membaca buku yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dipelajari.
Tujuan atau sasaran utama dari perpustakaan SMA Handayani II Banjaran bagi siswanya yaitu yang pertama, memupuk rasa cinta, kesadaran, dan kebiasaan membaca bagi siswa-siswi SMA Handayani II Banjaran untuk membimbing dan mengarahkan siswa-siswi untuk belajar mandiri. Yang kedua, membantu memperluas pengetahuan para siswa. Yang ketiga, membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya pikir para siswa dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu. Ini adalah ruang perpustakaan di SMA Handayani II Banjaran. Selanjutnya, ruang laboratorium, tempat praktik, tempat siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan. Laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Nah, di sini ruang lab yang pertama adalah laboratorium komputer, merupakan tempat dilakukan praktek komputer bagi siswa. Maka dari itu, SMA Handayani II menyediakan fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran TIK, siswa juga bisa mencari tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran lain. Nah, karena siswa SMA Handayani II Banjaran juga sudah menyediakan layanan Wi-Fi untuk siswa dan guru untuk mencari tugas yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. SMA Handayani II Banjaran memiliki 2 labor komputer yang bisa digunakan siswa kapan saja untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Ini adalah laboratorium komputer yang dimiliki oleh SMA Handayani II Banjaran. Tempat ibadah merupakan tempat ibadah umat Islam. Setiap sekolah yang mayoritas siswanya Islam sudah menjadi kewajiban memiliki sebuah bangunan masjid untuk mendukung kegiatan keagamaan siswa. Nah, untuk itu di Indonesia rata-rata sekolah yang mayoritas Islam sudah memiliki tempat ibadah seperti masjid. Di SMA Handayani II Banjaran sudah mempunyai bangunan masjid yang berguna bagi siswa dan guru untuk melakukan ibadah dan juga kegiatan lainnya seperti kegiatan rohi siswa. Ruang pimpinan. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Nah, luas minimum dari ruang pimpinan itu adalah 18 meter persegi dan lebar minimumnya itu adalah 3 meter. Ruangan pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah. Selanjutnya ruang guru. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Rasio minimum luas ruang guru itu adalah 4 meter persegi per pendidik dan luas minimumnya itu adalah 28 meter persegi. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Yang selanjutnya, ruang tata usaha. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah. Nah, rasio minimum dari luas ruang tata usaha itu adalah 4 meter persegi per petugas dan luas minimumnya itu adalah 12 meter persegi. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Ruang konseling. Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, luas minimum dari ruang konseling itu adalah 9 meter persegi. Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik. Selanjutnya, ruang UKS.
Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah. Nah, luas minimum dari ruang UKS itu adalah 12 meter persegi. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau kecil. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit. Luas minimum 1 jamban itu adalah 2 meter persegi. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. Tersedia air bersih di setiap unit jamban. Di SMA Handaini 2 memiliki kurang lebih 10 jamban yang bisa digunakan untuk siswa-siswi di SMA Handaini 2. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak atau belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Luas minimum gudang itu adalah 21 meter persegi, dan gudang dapat dikunci. Selanjutnya, ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan. Nah, lebar minimumnya itu adalah 1,8 meter dan tinggi minimumnya 2,5 meter. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapatkan pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.